Ya, aman. Ini Pak tanda tangan aja tapi, deh. Udah, tanda tangan aja. Tapi ini Udah tanda tangan aja. Capek saya. Gak enak muka Bapak. tolong dibantu lah Pak. Ini agak Kok tumben Pak RT jualan Ini martabak? pisang juga Pak. Waduh. Ini dari Jakarta juga. Ini pisang apa ini Pak? Udah nggak Besar-besar Pak. Iya itu udah nggak ada yang jualan jadi ketua umum partai ambil aja. Lip, gue mau ngomong soal hasil survei Kompas. Yang kemarin. Kompas yang kemarin ya. Nih kalau ditayangin sekarang nih lihat nih kalau kita tayangin lihat. Oh Prabowo hampir 40%. Ya kan. Kemudian Loh, masih 40. 39 sekian. Semua udah dikerahkan semua segitu. Harusnya 90 ya. Iyalah. Kirain 90. Dengan segala apa namanya Perangkat kerja desa. keras ya. Kerja keras ya. Kerja dengan sedikit keras ya. Kok cuma 50 aja nggak sampai ternyata ya. Lalu keduanya Anies dan ketiganya Pak Ganjar. Yang aneh itu adalah Pak Ganjar dari survei terakhir ke survei yang sekarang itu jauh banget. Jauh. Jauh banget melorotnya ini. Ini sebagian menyebut ini adalah anomali. Ada anomali itu apa ya bahasa sederhana. Ada yang aneh nih gitu aja ya. Gitu aja ya. Kayak ada yang aneh Gak nih. wajar. Nggak ada yang gak wajar. Alip memotret apa nih peristiwa ini? Ini anomali ini saya jelaskan sedikit. Tapi yang tadi menarik gitu. Kenapa hanya 40% atau tidak sampai 40 gitu ya dengan segala kekuatan yang dimiliki. Ini adalah kesalahan strategi. Kalau seandainya nih saya membayangkan seandainya Prabowo Erick Thohir pasangannya dan Gibran menjadi ketua tim kampanye. Ini ntar kalau diiyain gimana tiba-tiba dirubah? Ayo lo. Jangan bilang Udah gak bisa kan? Kalau udah debat udah. Hah? Udah debat kan? Wah apa yang gak bisa? Bisa aja bisa dirubah. Gak, saya membayangkan Oke. seandainya itu yang terjadi. Prabowo Erick Thohir, Gibran menjadi ketua tim kampanye nasional mereka. Kebayang apa yang akan terjadi. Mungkin hari ini 60% bukan angka yang terlalu besar. Sebentar, lu jangan ngomong itu Lip. Kalau misalnya Prabowo dengan Erick Erick. Thohir, lalu Gibran jadi tim ses. Tadi barusan Alip bilang, bayangkan apa yang terjadi. Perceraian. Lip. MK, paman. Bukan, ya. Gini. Enggak, tapi Dia memang cerai sama Enggak, temennya. tapi banyak orang yang beranggapan bahwa wah ini apa namanya gara-gara kita menyerang Pak Jokowi, banyak orang menyerang MK dan Pak Jokowi itu kemudian suara Pak Ganjar jadi turun. Tapi ini kalau nggak diserang, ini bisa di atas 40, 60 mungkin. Atau 90 tadi ya. Ini sebenarnya bukan nyerang sih, mengkritik. Mengkritik. Oh, iya. Iya, Kita kan menjelaskan. mengkritik. Pak Jokowi belum jadi presiden pun kita sudah tukang kritik kan. Iya. Tapi yang soal anomali tadi memang menarik. Saya dulu pernah menjadi surveyor Kompas tahun 2016. Oh, ini di dari Surabaya. maksudnya dari orang yang pernah info menjadi A1. surveyor. Pernah. Nah, ini Dan info satu. ya memang Enggak sebenarnya kerjaan lu apa sih kok banyak amat sih? 2016. Oh 2016. Oke. 2016. Belum bau-bau istana waktu itu ya. Enggak, 2017 KSP. Oh iya. Wah, 2016 dulu. 2016 dulu, 2016. Karena itu akan jadi satu episode yang barusan. 2016 Alif pernah nyambi jadi surveyor Kompas. Ya, di Surabaya. Dan ya saya tahu lah berapa bayarannya dan bagaimana mekanismenya. Dibayar. Lumayan. Jadi ini memang biasanya Kompas itu memanfaatkan anak-anak mahasiswa biasanya semester akhir dan sebagainya. Karena memang bayarannya lumayan bagus. Nah, sistem atau SOP yang ada di Kompas sangat bagus. Sistemnya gitu ya. Bagaimana kita harus izin ke RT dulu, ke kepala desa dulu sebelum survei gitu ya. Nah ini Bentar. Oh jadi surveyor itu Izin. sebelum melakukan survei di Iya. daerah tertentu izin dulu sama ya harus ada tanda tangan ini RT. RT ya. Iya. Oh, RT mungkin atau bocor dari situ ya mungkin. Terus. RT atau kepala desa. Nah itu ditambah ya. Nah, biasanya gitu ya. Kadang-kadang ada di beberapa wilayah atau ada mentor kami gitu ya yang kemudian kalau RT-nya ini mau mendampingi nggak apa-apa gitu. Takutnya kan kita orang baru nih mau datang gitu ya, takut nggak dipercaya sama warga. Nah kadang didampingi sama RT-nya, sama kepala desanya. Inilah yang menurut saya
yang kemudian menjadi celah terjadinya anomali. Karena Oh, iya. kalau saya ngelihat memang agak lucu bagaimana mungkin suara Ganjar 15% sementara PDI Perjuangan 18,3%. Oh, berarti Ditambah lagi tidak ada isu yang wah. Nggak Iya, ada, nggak Seperti nggak ada. kayak misalnya Piala Dunia. gitu. Kalau penistaan agama Ahok itu yang sudah ada kasus dan kemudian ada sidangnya itu turunnya 6%. Iya. Ini Ganjar turun 19%. Artian ada anomali di sana. Anomali. Dan ini mungkin yang pertama kalinya survei di mana membuat suara paslon lebih rendah dibandingkan satu partai pengusungnya. padahal ada 4 atau 3 partai lain. Inilah yang mungkin menurut saya, ini menurut saya gitu ya. Ada celah di kepala desa dan RT tadi. Kalau terjadi keberpihakan, kalau ada RT dan kepala desa sudah dikondisikan, sudah ada bansos dan sebagainya, atau kadang ada orang kan ketika disurvei gak enak sama RT jawabnya gitu ya. Pak RT-nya udah tahu ke sebelah gitu kan. Nanti gak dikasih bansos ya. Nah, itu atau gini. Ini gua tuh suka sketsa ya. Alif sebagai Dum sebagai warga yang akan disurvei, Alif jadi surveyor. Kadang pernah, ayo, ya. Aku aparat. Oh, Pak ya. Gimana Mas Dum? Kondisi Ya, aman? ya, Pak. Pak, rumah aman gak Pak? Aman. Aman gak rumah? Aman. Aman gak rumah? Aman, Pak. Tolong dijawab biar cepet. Iya, Pak. Aman nggak? Aman. Ya, aman. Ini Pak, tanda tangan aja deh. Tapi ini Udah tanda tangan aja. Capek saya. Gak enak muka Bapak. tolong dibantu lah, Pak. Ini ekonomi agak sulit sekarang nih. Ini mau survei, mau nanya. Oh, ekonomi sulit sekarang. Ada kaitannya survei sama ekonomi. Ada. Dia mau nanya Pak. Ini survei dari Jakarta. Mau nanya, Bapak jawab. Ya. Yang bagus-bagus Pak ya. Ya, siap, Bapak mau bagus nggak mukanya? Ya, Pokoknya siap, kalau Pak. jawabannya bagus, muka Bapak Iya, mulus. Pak. Siap, Pak. Gue ngebayangin. Dari awal yang ekonominya sulit Langsung jadi bagus. bagus. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Kompas, saya pikir dia sudah menjalankan SOP-nya. Tapi lapangan yang dia hadapi adalah lapangan yang berbeda. Dan Iya. setahu kita, Kompas ini kan memang dikenal publik sebagai lembaga yang kredibel. Kredibel, gitu lah. dipercaya. Dan karena kredibel itu, dia mungkin tidak bisa dibayar, mungkin tidak bisa dibeli. Tapi dia bisa diincar untuk kemudian dikondisikan dengan operasi-operasi hantu semacam ini. Oh, ini dia. Kita sebut ini senyap ya. Dan kalau kita belajar statistik dulu ketika kita kuliah gitu ya, dalam penelitian, dalam belajar statistik, kalau kita melakukan penelitian dan kemudian ada data yang kita isi sendiri, kan kadang kita Iya. wah nggak Males ketemu lah. nih, ada isi sendiri. Isi sendiri. Ini sama dosen pasti akan ketahuan. Kamu nggak datang ke lokasi nih pasti, kamu ngisi sendiri. Nah, angka-angka inilah yang kemudian sekarang kita lihat kayaknya ada yang error di sana sehingga membuat suara Ganjar turun 19% hanya tersisa 15%, sementara PDI Perjuangan masih 18,3%. Kenapa errornya ke Ganjar nggak ke Prabowo? Kan error kan bisa kemungkinan 3 pasang. Oh ya karena ya aparatnya tadi kan. Oh iya, errornya memang ditujukan kepada sana ya. Iya, kalau sudah RT-nya berpihak, kepala desanya berpihak gitu ya. Udah lain cerita. Bisa Iya, jadi udah lain seperti cerita. itu. Sebenarnya kan, kemudian ya ini menjadi presiden buruk, orang jadi nggak percaya lagi sama survei. Kalau sekelas Kompas saja Nggak dipercaya. nggak dipercaya, bukan Kompasnya ya, tapi metodenya itu bisa dikondisikan sedemikian rupa. Kasihan Kompasnya Kasihan sebenarnya Kompas dia, jadi dia kena operasi. Kena operasi dan ini seperti gimana ya, nabrak orang nggak sengaja. Ngerti nggak Mas? Nggak bisa disalahin, tapi terjadi gitu loh kan. Bisa jadi kan. Ini untuk menggampangkan situasi ini, kira-kira orang berpikirnya begitu. Orang disuruh mundur tapi orang nyetir disuruh mundur tapi di belakangnya dikasih ayam gitu kan sengaja biar dilindas gitu. Padahal dikenal sebagai supir yang jujur, lurus gitu. Iya, Tapi kan ayamnya ditaruh sama Iya, orang. iya. Kira-kira seperti itu. Nggak sengaja jadinya. Biar bisa disalahin. Nah, operasi-operasi ini kita udah nggak ngomongin Kompas ya. Survei pada umumnya aja. Kalau bisa dikondisikan gitu, bisa dikondisikan misalnya aparat bisa bermain di situ atau aparat desa ya misalnya bisa bermain di situ untuk mengondisikan lapangan biar becek itu tadi. Tapi ada nggak sesuatu yang diterima oleh masyarakat dengan senang hati, tapi bisa berujung pada persepsi yang kemudian tidak akurat kalau dia disurvei. Ya, Contoh. tadi masalah bansos. Hah? Masalah bansos. Wah ini. Kalau Alif tadi kan nanya, loh ekonomi sekarang sulit lah. Kalau nggak sulit kenapa dikasih bansos? Oh iya betul juga ya. Kalau dikasih bansos berarti sulit ya. Jadi saya termasuk yang sulit nih kan. Contoh, kita sketsa lagi. Liv, ini ada warga di Lampung di ujung gunung.
Alif tawarin. Heeh. Ini udah bukan aparat. Kok Ini aku terus yang ditawari? Iya. Soalnya wajah yang susah cuma Dum. Kampret. Pak Dum ini ada telur. Telur. Oke, makasih Pak. Makasih. Kok banyak banget Pak. Ini ada Pak. Ini Ada dari apa, Pak? martabak. Martabak. Iya. Udah tutup sih tapi masih ada martabak. Goreng pisang ada nggak goreng pisang? Kok tumben Pak RT jualan martabak? Ini pisang juga Pak. Waduh. Ini dari Jakarta juga. Ini pisang apa ini Pak? Udah enggak Besar-besar Pak. Iya itu udah enggak ada yang jualan jadi ketua umum partai ambil aja. Ini yang paling penting Pak. Ini ada bayi tadi ketinggalan tolong di. Ya, Gimana Pak? Ini mau survei. ya Pak, ada apa Gimana Pak? ini Ada apa, kita Pak? mau tanya soal ya kita kan sudah mau pemilu gitu Iya kan. Pak, iya. Ini kira-kira Bapak ini sudah punya pilihan atau belum? Saya kasih tahu yang ngasih Pak Lurah. Oh Pak Lurah. Pak Lurah. Gimana? Pak Lurah kok sekarang tumben baik banget. Wah baik banget. Iya. Waktunya nggak banyak. Jadi dia hanya baik kalau menjelang pilpres. Saya mimpi apa tadi ya? Nggak mimpi apa-apa, mimpi basah. Itu udah. Iya Pak. Udah diain aja ya. Gimana, Pak? Sudah punya pilihan belum gitu loh. Ya kalau sekarang sih sebenarnya sudah Pak, tapi Pak Lurah yang ngasih Pak Lurah. ya, Gimana? ada Pak, ada. Ada sudah. Oh, Pak Lurah ya yang ngasih Pak Lurah. Pak Lurah. Iya Pak, ampun Pak. Ampun Pak. Gitu lagi. Kebayang nggak kalau situasi teman-teman atau saudara-saudara kita yang disurvei itu kayak gini? Kebayang nggak? Langsung keringet dingin. Ya, keringat dingin. Jadi sekarang daripada tatap muka lebih bisa dipercaya yang via telepon. Iya. Ya kan? Kalau kayak gitu. tapi via telepon juga sudah Iya. Yang ditelepon temennya juga ntar kan. Enggak, tapi intinya kan gini, memang sebenarnya ya ini soal kebocoran atau lapangan yang sudah tidak normal atau biasanya gitu. Itu aja sih. Tapi kalau dengan dengan cara-cara seperti ini saja itu tidak bisa membuat dia lolos atau sampai 50%. Itu kan artinya memang Publik. ya sebenarnya kalau di situasi normal mungkin cuma 20. Atau seperti survei TV One itu. Gimana tuh? Prabowo Gibran dapat 2,7%. Acau. Iya kan ada kan itu bukan survei, polling. Ya, tapi lucu aja gitu loh. Pak Ganjar dipilih hampir setengah juta orang, 400 sekian Iya. ribu orang milih. Nah kok sampai itu dikonfirmasi ke Gibran tuh heran sendiri. 2,7. Iya. Sama kayak PSI dong. PSI udah 2. Katanya udah 2 loh. Udah 2. Oh itu kayaknya 2 yang itu. Oh, dua yang Ngambil dari PDIP. Nah ini sebenarnya apa? Kita mau membuat tahun 2019 itu survei itu masih sebagian besar masih bisa dipercaya. Kalau sekarang sekelas Kompas saja misalnya lapangannya dibuat becek seperti itu berbahaya sekali dong. Sekarang kan memang lagi gencar tuh pembagian bansos kan diperpanjang sampai Juni ya kan. Ini bansos ini sebenarnya gimana sih Ya konsepnya? bansos ini kan APBN. Iya. Harusnya kan nggak boleh kalau misalkan diotak-atik untuk kepentingan politik. Nggak Di boleh. personal- Untuk salah satu paslon misalkan. Kan nggak Nih misalnya boleh. nih. Pak Dum lagi lagi. ada Kok banyak banget Pak? bansos. Bantuan ya. Pak Lurah kok banyak banget ya Iya, bantuannya. ini yang ngasih Pak Lurah. Pak Lurah. Kalau mau mengucapkan terima kasih ke anaknya Pak Lurah yang iya, kebetulan lagi iya, nyalon. itu nyalon. Iya. Oh iya. iya. Ya, Ini ada lagi. ya itu nyalon Pak. Nyalon. Makanya kan kemarin- ganteng karena sering ke salon. Oh yang kemarin lagi rame asam sulfat. Nah asam iya, itu yang ngasih bapaknya dia. Ini lagi. Kalau ngucapin terima kasih nanti 14 Februari nyoblos siapa? Nyoblos Ganjar tetap ya.